Hola geng, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Jadi sesuai dengan janji saya, sebelum menghabiskan si Caswell ini, tinggal beberapa gram lagi. Kayaknya masih cukup untuk bikin kopi susu yang saya maksud, yaitu racikan yang paling pas buat kalian yang mau membeli Caswell, misalkan dengan Espresso Mirage, dapat semuanya, rasanya dan kekuatannya. Jadi saya akan bikin kali ini menggunakan Espresso Mirage dan gramasinya di double shot. Seperti apakah rasanya? Nah, nanti saya akan ceritakan ya. Karena udah mau habis, jadi sebelum benar-benar habis, saya akan mengabadikan momen membuat kopi sambil kita berchit-chat sekilas. Kita timbang dulu. Double shot saya akan saya setting di 16 gram. 16 gram, 17 gram, 18 gram. 18 gram. Oke deh, 18 gram. Double shot ala-ala. Ingat ya, double shot ala-ala ya. Bukan double shot yang seperti mesin-mesin, jadi pasti beda. Oke, nggak usah dibahas. Saya akan bikin, lalu air udah panas, saya gilingannya di gilingan di gilingan 3. Nah, sambil saya giling dulu baru kita sedikit berbicara tentang si Caswell ini ya, yang khusus untuk si Caswell ini, espresso blend. Digiling nanti kita aduh, wanginya udah mengundang. Kita ratakan, super ratakan. Saya udah dengan Caswell ini, khusus yang espresso blend, udah membahasnya dari berbagai angle, juga menggunakan berbagai alat dengan bacotan-bacotan yang penting nggak penting sih sebenarnya, seperti yang sekarang ini. Oke, buat kalian yang punya Espresso 18 gram saya, kita akan push si Espresso ini menghasilkan double shot espresso supaya bisa create kopi susu yang kita inginkan, yaitu kopi susu yang lumayan berasa si kopinya, jadi bukan yang light. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kalian sukanya kopi susu light, tapi ternyata orang rumah itu kecenderungan sekarang udah mulai bergeser. Ketika saya bikin single shot kopi susu 250 gram 250 mili, komennya kadang bikin sakit hati ya, katanya apa sih nih, nggak ada rasa kopinya, padahal kalau dicicipin masih ada, cuman tipis gitu. Bayangkan, orang rumah aja udah bisa menjudge kopi ala-ala suka-suka ya, apalagi orang-orang di luar sana ya. Jadi kita tuh sebenarnya di kopi itu semakin sering kita dijejelin kopi. Jadi kopi itu kayak minum Panadol buat kepala kita. Hari ini pusing kepala, Panadolnya biru, besok lagi birunya 2, besok lagi ganti merah 2, besok lagi merah dicampur kopi. Jadi level ngopi kita itu akan terus upgrade dan lidah kita tuh akan terus mengalami penyesuaian. Bahkan kadang teman saya juga awal-awalnya enak nih, kopinya pas, lama-lama dia terbiasa dikasih kopi kenceng. Lama-lama ketika saya turunin kopinya, dia bilang kopinya sih nggak berasa ya. Jadi lidah itu semakin dilatih, semakin lama semakin dilatih, semakin bisa menyesuaikan dan
semakin sensitif terhadap rasa. Ini ngomongin apa sih kita? Kita akan bikin kopi susu. Oke, kita ini ya, kasih air. Suhunya kurang naik, saya sambil nunggu suhunya naik, saya ambil susu dulu ya. Oke, sudah ada es batu, lalu saya buka susunya. Saya menggunakan fresh milk, udah mau habis juga WFH ini. Kita kasih taruh sini ya, nggak bisa, taruh sini dulu dah. Kita kasih air, nyalain. Suhu 94 derajat Celcius nih teman-teman. Saya kasih 100 sampai 120. Lebih 2 mililiter, 2 gram, nggak apa-apa. Kita taruh dulu, lalu kita keluarkan dari sini. Saya bikin double shot, pasti ya. Kita pinggirkan. Nah, kita pumping bareng. Kadang kenapa saya nggak suka skip proses pembuatan kopi, karena bagi saya pembuatan kopi itu nggak bisa di skip, jadi mesti tetap kita tunjukkan prosesnya. Double shot semoga keluar dengan sempurna, sehingga hari ini kita bisa ngopi yang sesuai dengan keinginan kita dan orang rumah. Jadi kalau kopi susu biasanya saya peruntukan buat orang rumah, atau saya bikin lalu saya cicipin, habis itu saya kasih ke orang rumah. Karena kadang saya menghindari sebisa mungkin nggak terlalu banyak minum kopi susu, takut gendut. Azan. Oke, kita sambil azan nggak apa-apa. Saya akan mompa aja ya. Biar ada sentuhan Islami di kopi saya. Jadi kita mendengarkan suara azan dengan pumping kopi. Biar kalian yang mendengarkan di luar sana. Ilaha illallah. Ya, azan udah kelar. Mari kita lanjutkan membuat kopi lagi. Nah, jadi saya akan pakai ini gelasnya 250 gram, 250 ml. Saya buang airnya dulu. Oke, kita lihat 250 ml. Saya akan kasih susu di range 200. 180 ya, 189 ya pasin. 200 aja lah. Sip, 200. Nggak percaya? 200 lewat 5 ini kopi susunya. Lalu saya nggak akan pakai gula sekarang. Nanti kalau ada orang rumah bilang pakai gula, silahkan. Kita tuang bersama. Kita kayak mesti kasih suasana kayak gini ya, cahaya lampu supaya sok-sok cantik. Yes. Double shot.
Ini double shot paling 25 sampai 30, ya 25 lah. Ini 25, ini 30. 18 gram, air 120. Saya pakai Staresso Mirage. Kita akan cicipin bersama Caswell House Brand Espresso Blend di medium. Mantap. Lalu kita aduk. Kita lihat warnanya dulu. Dari warnanya saya cuma kasih es batu 4. Susunya tadi 200, ternyata gelasnya kekecilan ya. Susunya 200, lalu kopinya double shot. Saya jauhin. Nah, kopinya double shot. Kita cicipin ya. Warnanya sih oke lah ya. Coba. Ini baru enaknya. Jadi sangat berasa ketika dibikin double shot. 250 total. Kalau dibikin kopi susu biasa, kalau mau one shot, nah ini saran nih, kalau mau one shot susunya ngomong susah banget. Si susunya itu dikasih 130 sampai 150 aja. Itu dibikin double shot itu masih enak. Karena kenapa saya bisa bilang gitu? Karena sudah nyoba. Jadi jangan heran kalau 250 gram ini saya cuma bikin satu racikan doang. Nggak kayak gitu kalau saya metodenya. Saya bikin 250 gram explore racikan seluas mungkin, berbagai kemungkinannya. Kalau nggak enak dengan cara ini, pasti ada yang enak dengan cara itu. Jadi kalau saya, ini adalah racikan ada paling 7 gram lagi ya. Oh ya 7 gram lah, tinggal 7 gram, tebakan saya sih 7 gram sampai 9 gram. Dibikin seglek one shot aja udah cukup, nggak usah dibikin apa-apa lagi. Jadi saya sebenarnya 250 gram itu udah explore dengan berbagai cara, berbagai timbangan, dengan berbagai segala kemungkinan. So far sih rata-rata kalau yang saya bikin enak semua. Maksudnya kopinya, bukan saya yang men-statement kopi bikinan saya enak. Enak semua dengan berbagai cara. Bro, hai bro. Rambut baru nih bro. Oke, si bro mau nyicipin kopi Raka nggak? Oke, kita akan cobain ya, mumpung ada bos nih. Saya udah sampai di mana tadi kita ngobrol? Ya itulah intinya, nggak perlu diulang. Itulah enaknya kalau bikin kopi nggak pakai skrip. Jadi nggak perlu diulang dan menggelinding apa adanya. Kalau bikin kopinya ternyata salah, ya udah ketahuan. Kalau ternyata nggak enak kopinya, ya udah gitu. Kita akan jujur. Jadi kurang lebih ini review jujur ya. Review jujur, bukan jujur besar. Ada dua nih, jujur rasa kopinya kayak gimana, jujur saya salah bikin kopinya nggak enak. Nah itu juga ya ya. Oke, ini racikan terakhir dari Caswell Espresso Blend yang sisanya 7-8 gram ya, cuman bisa dibikin kopi espresso. Jadi kan udah pernah juga saya bikin kopi espresso menggunakan Staresso Mirage. Oke, palingan gimana kalau yang 7-8 gram ini dibikin pakai aeropress tapi pakai ala Delter yang pakai water shower silikon saya, kayak gimana tuh ya? Nanti kalau ada waktu, kebetulan ada waktu di videoin, saya videoin. Kalau nggak ada, ini mungkin review terakhir dari Caswell Espresso Blend. Berikutnya saya akan berpindah ke kopi lainnya, karena mau nggak mau saya di rumah sekali lagi mesti stok 2 jenis kopi.
satu espresso blend, satu lagi yang single origin buat saya lucu-lucuan, espresso blend buat orang rumah campuran susu, dan saya juga bikin espresso. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya, sehat terus. Saya minum lagi. Ini pas banget sih buat saya. Kopinya kenceng banget, nendang. Kopinya nendang kalau istilahnya. Kopinya super nendang. Tapi kalau si racikan ini dibikin kopi, dibikin dark, pasti enak banget ya. Are, mau nyobain? Silakan. Nah, kita dengar apa pendapat tentang ranting soal gimana, bro? Enak, lihat sini dong. Enak ya? Dia memang anak kopi susu sama anak kopi coklat, es kopi coklat. Dia bilang enak. Oke, lulus sensor dari Virgilia Ranting Aretusa. Saya akan oper ke emaknya, atau saya minum aja ya. Jarang-jarang nih saya minum aja lah, diam-diam. Oke, sambil kita ngobrol saya menghabiskan Caswell espresso blend. Nggak ada yang bilang, bukan ada yang bilang, saya bukan anti kopi susu ya. Jadi kalau saya bikin kopi hitam bukan berarti saya anti kopi susu, tapi saya lebih berkiblat ke kopi hitam aja. Tapi juga nggak ada masalah kalau minum kopi susu dengan catatan kopinya dengan catatan kopinya tuh berasa. Kalau nggak berasa kayak minum susu doang ya. Sama ada request saya bikin kopi apa ya, sama ada saran, bukan saran sih, ada request, tolong dong kalau bikin frappuccino resepnya kayak gimana gitu. Jawaban saya, kalau saya sebisa mungkin alat kopi seminimal ini. Ketika harus menggunakan blender, saya hindari, karena saya mencoba untuk mempost. Kalau di iklan itu, kalau di brand itu ada positioning ya. Jadi positioning brand kayak Rejoice atau sampo deh. Sampo itu kalau Rejoice buat middle low, Sunsilk itu dulu buat preposisinya kan buat sampo mbak, lalu Pantene tuh naikkan dikit, Head and Shoulder itu buat khusus buat ketok-ketombean gitu kan. Jadi ada preposisi yang masing-masing ada preposisinya. Nah, saya bisa aja sih bikin resep-resep yang kemarin aja saya bikin dalgona, sebenarnya agak mengingkari kodrat kopi-kopi ala-ala suka-suka saya sih sebenarnya. Cuman juga itu ada request dari teman-teman di kantor lah, ini bikin dong biar ikutan hipsnya gitu. Aduh, agak mengingkari ya bikin kopi kayak gini gitu. Manisnya kayak mantan waktu SMP ya gitu ya, gak karu-karuan. Akhirnya kan saya juga bikin kasih kopi lagi supaya nggak terlalu manis, kopinya tetap berasa. Jadi kalau saya sebisa mungkin meminimize kopi-kopi ala-ala suka-suka untuk bikin kopi yang terlalu non kopi banget. Jadi masih basic banget lah saya maunya di kopi susu minimal. Kopi susu dengan campuran ini, kopi susu dengan campuran itu, dan selebihnya. Jadi kalau udah pakai blender, pakai yang lain-lainnya, kayak saya agak hindari ya. Selain ribet juga saya nggak mau terlalu jauh
kopi-kopi ala-ala suka-suka saya. Jadi kalau saya, kita tetap fokus ke pembongkaran kopi aja ya, jadi nggak perlu terlalu explore di resep-resep yang udah orang juga udah tahu sih. Kalau bikin es kopi susu juga orang udah tahu resepnya dan lain-lainnya, tapi nggak semua orang kadang nggak tahu, nggak semua orang tahu kadang kopi ini enak gak sih gitu, single origin ini dari roaster ini enak gak sih, rekomen gak sih dengan harga segini. Kalau saya lebih ke sana, karena pada akhirnya kalian nggak mungkin bikin kopi enak tanpa kopi yang enak, bener nggak? Setuju nggak? Kalian mau memaksakan diri bikin kopi enak dari kopi saset, nah gimana tuh? Nggak bisa kan? Saya juga nggak anti kopi saset kok, beneran. Kalau jadi pernah ada kejadian, saya syuting di Pengalengan, di tengah perkebunan teh antah berantah asli. Dan saya nggak bawa alat kopi apa karena tujuannya kerja, bukan liburan gitu. Jadi kalau tujuannya kerja, biasa saya nggak bawa alat kopi. Biasanya juga bawa kopi dari rumah, tapi di termos pun itu udah habis karena syutingnya dua malam kalau nggak salah ya. Jadi malam hari pertama masih bisa ngopi enak di Bandung, di jalan masih bisa ngopi, masih mampir ke Starbucks kalau nggak salah, saya pesennya double shot cafe latte. Lalu kalau ketika udah di Bandung juga udah di Pengalengan, nggak bisa kemana-mana, sibuk kerja, nggak ada pilihan mau ngopi apa coba. Sementara kita butuh kopi di situasi kerja kayak gitu. Kopi apa? Kopi saset lah, nggak ada pilihan. Tapi biasanya saya minta kopi sasetnya bukan kopi yang pakai creamer dan gula gitu, atau kopi susu kan ada ya, kopi susu saset. Saya biasa minta kopi hitam tanpa gula apa-apa, tubruk lah, diapain lagi, nggak ada pilihan. Jadi saya sebenarnya masih bisa menyesuaikan dengan segala kondisi. Kalau memang situasi kayak gini saya butuh kita mengharuskan untuk nggak beli kopi-kopi sejenis Caswell, Cuncino, Starbucks dan lain-lainnya, mau nggak mau saya mesti cari kopi yang murah tapi tetap dengan kualitas yang mewah. Pasti ada kok, sebentar lagi akan saya bongkar setelah Caswell tentunya, sambil saya ngopi di rumah WFH. Jadi gitu ya, sambil ini sebenarnya obrolan nggak penting, tapi nanti juga akan ada yang nyamber di kolom komen supaya kita bisa memperkaya wawasan kita dengan wacana-wacana yang nggak penting tentang kopi. Silahkan di kolom komen, kita diskusi bebas ya. Saya habiskan dulu sebelum closing ya. Selesai. Semangat ngopi semuanya. Tetap bisa ngopi di situasi corona kayak gini. Tetap bisa puasa, tahan godaan, tahan emosi. Kalau saya lagi ngopi di YouTube ala-ala. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus semuanya. Semangat ngopi. Ciao.